Baik, puji nama Tuhan. Ya, hari ini adalah sesi yang kedua bersama Pak Leonardo. Ya, ada yang perlu kita perhatikan lagi tentang mungkin masih ada kaitannya dengan kemarin konflik ya. Puji nama Tuhan. Baik, Pak Leonardo sudah saya jadikan co-host ya, dan saya persilakan Pak Leonardo mungkin untuk doa lagi untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Kami mengucap syukur malam ini kembali Kau beri kesempatan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu. Bagaimana kami membangun keluarga, rumah tangga supaya kami sesuai dan selaras dengan kebenaran-Mu di dalam membangun rumah tangga kami. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang butuh Tuhan, Engkau dalam mengatur, mengelola, bahkan Tuhan membangun diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati telinga kami untuk dengar isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Saya percaya semua diberkati dan saya berharap sesi kemarin membukakan kepada saudara pengertian betapa pentingnya kita belajar untuk melihat konflik dari kacamata yang benar, dan tidak selalu konflik itu sesuatu yang bisa menakutkan kita kalau masing-masing mau berubah, begitu ya. Masing-masing ngerti bahwa sebenarnya Tuhan sayang sama kita dan Tuhan izinkan itu terjadi agar supaya terjadi resolusi atau pemulihan dalam rumah tangga. Nah, hari ini masih ada kaitannya dengan konflik. Nah, salah satu cara untuk bisa membangun keharmonisan dalam rumah tangga, kesatuan yang membentengi keluarga supaya keluarga ini tidak mudah untuk ada pihak-pihak lain yang bisa mencoba memporak-porandakan keluarga kita, adalah saling percaya dalam keluarga. Jadi hari ini saya akan bicara tentang bagaimana Anda dan sebagai suami ataupun istri menjadi keluarga yang bisa saling percaya satu sama lain. Dan karena ini adalah sebagian besar tentu dengan usia yang sebagai orang tua, nah kita perlu belajar sebagai orang tua, suami istri harus saling percaya. Nah sebelumnya, saya akan coba cerita dulu satu cerita, saudara. Cerita ini menarik, kenapa? Suatu ketika ada seseorang datang sama saya. Seorang ibu datang sama saya bilang begini, Pak, Bapak bisa, saya mau sharing katanya. Oke. Ibu ini lebih tua dari saya. Wah, jadi dia berkata saya mau sharing sama Bapak dan saya mau coba tanya-tanya, boleh konseling sebentar? Nah, kebetulan dia datang di gereja, jadi waktu itu dia datang ke gereja saya, jadi saya coba ngobrol sebentar. Wah, saya lihat ini case-nya mesti sama suaminya. Jadi saya minta suaminya untuk ikut. Jadi singkat cerita, kita ketemu bersama dengan istri dan suaminya. Nah, kira-kira pada waktu itu dia sudah berusia 60-an. Waktu itu, ya. Kalau sekarang mungkin udah mau 70-an kali ya. Jadi waktu itu udah 60-an. Nah, jadi dia berkata sama saya begini, si suami nih yang menarik nih. Dia bilang begini, Pak, saya langsung aja yang ngomong, Pak, apa? Saya ini mau bercerai sama istri saya. Hah? Saya sampai begitu? Hah? Saya sampai nggak bisa percaya, saudara. Umur 60 lebih mau bercerai. Terus saya tanya, Pak, Bapak sudah punya anak berapa? Anak saya ada 2, terus sudah ada cucu. Wah, kok bisa begitu? Nah, jadi saudara yang dikasihi, yang menarik lagi dua-duanya pernah sekolah Alkitab coba. Suami pernah sekolah Alkitab, istri pernah sekolah Alkitab, jadi bagaimana nih? Nah, jadi saudara yang dikasihi, ini persoalannya bukan soal ngerti firman atau enggak nih. Kalau bilang ngerti, dia ngerti kok. Saya tanya ayatnya kemana dia tahu, begitu ya. Nah, persoalannya adalah karena sakit hati yang terlalu lama disimpan, oleh karena tidak bisa saling percaya satu sama lain. Nah, jadi Bapak Ibu, keluarga bisa hancur berantakan karena tidak saling percaya. Nah, saling tidak percaya ini bibitnya tidak langsung terjadi, langsung bertumbuh dalam 24 jam. Tetapi ini terus dia tumbuh pelan-pelan. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan kita harus jaga, jangan sampai terjadi itu. Kita baca dulu satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Saya akan share dulu ya. Oke. Kita lagi bicara saling percaya dalam keluarga ya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan bilang begini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah Yonatan dengan jiwanya. Nah, berpadu jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Penting saudara, yang namanya kesatuan itu bukan cuma sekadar spirit, tapi jiwanya juga. Karena jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan. Nah,
Yonatan mengasihi dia seperti mengasihi jiwanya sendiri. Ini penting, saudara. Bagaimana kita mengasihi pasangan kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Pernikahan itu adalah ikat janji. Betul ya? Bukankah kalau kita menikah diberkati di gereja, itu merupakan sebuah ikat janji? Harus ada ikat janji antara pihak wanita dan pria, barulah pernikahan itu menjadi sah. Begitu, saudara. Nah, kehidupan modern yang sekarang, apalagi pasca modern yang serba sibuk, sebelum pandemi maksud saya, bahwa begitu sibuknya orang bekerja, suami bekerja, istri juga bekerja. Nah, waktu untuk berinteraksi, berkomunikasi itu semakin terbatas. Seharusnya di pandemi ini adalah waktu yang paling tepat untuk ada pemulihan. Begitu. Nah, tadi siang ada seorang pengusaha WA sama saya, tanyain keadaan saya gimana dan sebagainya. Lalu saya juga balik tanya sama dia, ternyata dia lagi ada di Bali. Saya bilang, oh, kok ada di Bali? Iya, saya bersama dengan keluarga karena kebetulan ada anaknya yang baru melahirkan. Jadi dia ada cucu di sana. Nah, dia berkata begini, selama sebelum pandemi saya nggak ada waktu sama keluarga, tapi di sini sekarang adalah waktu bersama dengan keluarga. Ini yang perlu saya bangun. Nah, menurut saya ini penting, saudara. Ini sangat penting. Karena seringkali kita justru di tengah pandemi ini kita sibuk dengan kita punya WhatsApp, kita sibuk dengan kita punya sosial media, kita sibuk dengan nonton drakor. Kan begitu. Nah, ketika kita nonton drakor berseri, nah kita akhirnya lupa dengan segalanya. Kadang-kadang saudara tanpa disadari, saudara film-film yang ada di televisi itu membuat menjadi pelarian buat kita di masa-masa seperti ini, gitu ya. Sehingga termasuk pendeta yang kadang-kadang mengikuti drakor sampai begitu lupa. Nah, saudara yang dikasihi, itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga ya, bahwa justru saling percaya perlu dibangun. Oke? Nah, saling percaya merupakan kekuatan. Kekuatan apa? Yang dapat mencegah berbagai macam kesalahpahaman dan kecurigaan. Nah, kesalahpahaman, kecurigaan kemarin kita belajar itulah pemicu dari konflik sebenarnya, salah satu pemicu yang seringkali menjadi celah terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Justru kalau kita saling percaya, kita bisa mencegah sehingga nggak salah paham. Kenapa salah paham terjadi? Kenapa curiga terjadi? Karena nggak percaya. Betul ya? Ya kan gitu, saudara. Karena kita nggak percaya, karena kita jadi salah paham, curiga, udah disimpan terus, dibiarkan, lama-lama meledak suatu ketika. Karena itu jangan biarkan benih kecurigaan, benih ketidakpercayaan itu muncul dalam diri kita. Kembali seperti kemarin saya bilang, saling bicara, duduk sama-sama, diskusi, itu penting. Ya, itu sangat penting. Nah, apa sih penyebab dari ketidakpercayaan sebenarnya? Yang pertama itu adalah sering berbohong. Hati-hati, sering berbohong, nggak jujur dalam hidup ini, hati-hati. Karena ada banyak orang, saudara, hidupnya itu nggak jujur. Udah menikah nggak jujur. Nah, gini nih, kebohongan satu seringkali ditutupi oleh kebohongan yang kedua. Kebohongan kedua dengan kebohongan ketiga. Sampai nanti kebohongan ke-10 dia lupa kebohongan yang pertama. Terbuka akhirnya. Yang ngomong yang ke-10 dengan yang pertama beda, terbuka. Dan ini jadi masalah. Alangkah baiknya kalau kita tidak berbohong. Apa adanya kita jujur, kita ngomong apa adanya. Firman Tuhan bilang apa dalam Amsal 14 ayat 25? Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tapi siapa menyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Jadi saudara, hati-hati. Jangan sampai kita suka berbohong. Nah sekarang ini kecenderungan berita di sosial media kan hoax, bohong semua. Ada yang bohong, ada yang benar. Sehingga kita sulit membedakan mana yang bohong, mana yang benar. Gitu. Hati-hati saudara, jangan membiasakan diri suka berbohong. Kadang-kadang kebohongan yang kita lakukan itu otomatis menjadi DNA kita tanpa kita sadari, menjadi kebiasaan kita, gitu ya. Nah, berikutnya Amsal 29 ayat 12 bilang begini, kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya jadi fasik. Tuh. Jadi kalau pemerintah Indonesia termasuk di dalamnya, kalau lebih percaya kepada hoax, lebih percaya kepada kebohongan, data yang bohong, berita yang bohong, ini pegawainya fasik semua. Contoh, kalau saya sebagai pejabat atau seorang pejabat di pemerintahan, dianya percaya kepada data-data kebohongan, bahkan dia membuat data kebohongan, jangan heran pegawainya fasik semua. Begitu ya. Jadi kita jangan biarkan perkataan kita, jangan sampai kita suka berbohong. Keuangan juga, suami istri harus terbuka. Ya, jangan biarkan kita nggak jujur. Begitu, saudara. Ada sebuah cerita yang saya alami ketika saya masih di perbankan, saudara. Ini menarik dulu waktu saya masih kerja di bank ya.
Saya di bagian customer service waktu training waktu itu. Ada seorang bapak, dia punya tabungan, dia punya deposito cukup banyak. Karena saya kerja di bank asing waktu itu, sebagai trainee masih. Jadi pas di customer service, dia datang sama saya. Dia bilang, Dek, dia panggil saya Dek waktu itu, Dek, segala deposito saya yang mata uang asing, kamu simpen di sini. Nanti saya datang, saya ambil bilietnya. Kalau yang rupiah kirim ke rumah, katanya gitu. Oh gitu ya Pak, iya yang rupiah kirim ke rumah, tapi yang mata uang asing kamu simpen di sini. Semua nanti saya akan ambil kalau saya datang ke sini. Baik Pak. Saya jalan, karena saya training di sana ada kali 2-3 bulan, jadi 1 bulan, 2 bulan saya tangani dengan baik. Nah ketika saya pindah ke departemen yang lain, saya bilang sama ketuanya atau kepala seksi di sana, saya bilang Bapak ini punya kebiasaan seperti ini. Kamu perhatikan ya. Iya, katanya gitu. Nah apa yang terjadi? Nggak lama berselang, Bapak ini datang ke bank, ngamuk-ngamuk, marah-marah, dan menyebut nama saya. Mana yang namanya Leonardo? Dia cari saya karena dia tahu saya. Dia yang pertama ngomong sama saya soalnya, untuk memberi instruksi seperti itu. Nah, saya udah dari departemen lain, saya dipanggil. Jadi saya kaget, saya hadapi. Nah ketika saya hadapi, saya tanya, ada apa Pak? Kamu ini dia marah-marah segala macam. Kenapa? Semua deposito saya dikirim ke rumah. Wah, saya tahu ini ada kesalahan. Kesalahan udah dibuat di saya lagi. Jadi saya bicara sama ketua seksi dari sana. Saya bilang, loh kan saya udah bilang, kenapa jadi begini? Nah, akhirnya singkat cerita ditangani. Dan saya udah nggak mau tahu lagi, karena itu bukan salah saya kan. Dan akhirnya setelah selesai, udah tenang, udah pulang. Saya tanya sama yang nanganin itu di sana, kenapa sih kok si bapak itu punya kebiasaan seperti begitu, ada apa sih? Ketawa dia, lu masih muda sih, lu nggak tahu katanya gitu. Memang waktu itu saya masih muda, saya baru lulus kuliah, saudara ya. Jadi saya belum menikah, dia bilang, kamu lu nggak tahu sih katanya. Apa emang? Itu yang deposito rupiah dia kasih tahu ke istrinya katanya. Ya duitnya cuma segitu, tapi uang yang lain yang lebih banyak, yang dari ada di Singapura, ada yang di Jerman, itu dia simpen karena itu dia punya ada simpenan di Singapura katanya. Ada wanita lain. Waduh. Nah, saudara, itu yang namanya ketidakjujuran. Itu yang terjadi, yang akhirnya apa yang terjadi kalau sudah kayak begini, bahaya, saudara. Yang terjadi adalah kita tidak jujur. Nah, ketidakjujuran ini yang menimbulkan konflik, dan sekali konflik dia nggak percaya, dia nggak akan percaya terus loh. Ini bahaya, ya. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Jadi saya berharap kita perlu belajar di sini, jangan sampai kita termasuk dalam orang yang nggak bisa dipercaya, ya. Mari kita lihat. Yang kedua, ketidaksetiaan. Penyebab terjadinya tidak percaya karena tidak setia. Kita harus setia tetap terus kepada pasangan kita. Mau apapun, makanya janji nikah kan begitu. Apakah engkau akan menerima A atau B dalam susah, dalam senang, ya, kaya atau miskin, dan seterusnya. Kenapa ditanya begitu? Karena setia, ikat janji, saudara. Makanya Tuhan bilang, walaupun engkau tidak setia, tapi aku tetap setia, kata firman Tuhan. Amsal 19 ayat ke-22 bilang, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa? Kesetiaan. Di hari-hari terakhir ini nggak gampang cari kesetiaan. Ini produk langka. Susah, di dalam rumah tangga juga susah. Tapi saya percaya kita sebagai anak Tuhan, justru kita harus jadi contoh, bahwa masih ada kesetiaan di keluarga-keluarga Kristen. Gitu. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Bayangkan, saudara. Bukan berarti miskin lebih baik, bukan. Tapi dibandingkan antara miskin dan bohong, lebih baik gue miskin daripada gue jadi pembohong. Kira-kira begitu ayat ini. Di dalam Amsal 20 ayat 6, dia bilang, banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia siapa yang menemukan? Ya, kita bisa lihat orang dia baik hati, suka memberi, murah hati. Tapi ternyata orangnya nggak setia. Bisa terjadi. Karena kesetiaan adalah karakter. Sedangkan berbaik hati, berbuat, itu adalah perbuatan kita. Ya kan? Nah, ini buah roh kesetiaan ini. Nah, ini penting, saudara. Kesetiaan ini artinya dengan satu orang, kalau bekerja dengan satu pekerjaan, satu bos, kita kerjakan setia sampai habis. Makanya Tuhan berkata, kepada orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta, masih ingat itu? Nah, yang 2 talenta jadi 4 talentanya, yang 5 talenta dikembalikan jadi 10. Lalu Tuhan bilang yang sama kepada 2 orang ini. Baik benar perbuatanmu, hambaku yang baik, nggak dibilang yang sukses, tapi yang setia. Kesetiaan itu buat Tuhan itu penting. Makanya Tuhan bilang kalau engkau tidak setia dengan harta orang lain, bagaimana kita bisa mendapatkan bagian dari kita?
Kita harus setia, belajar dari setia, saudara. Nah, kesetiaan ini, Tuhan bilang setia dalam perkara yang kecil, baru Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kadang-kadang kita melupakan kesetiaan. Yang ketiga adalah karena tidak menepati janji, saudara. Ada banyak orang tidak menepati janji komitmen. Dia janjinya A, besok dia ganti, dia rubah. Hati-hati, saudara. Ini juga salah satu penyebab mengapa kita sulit untuk bisa mempercayai atau saling percaya, karena masing-masing pihak suka nggak pegang janji. Amsal 2, 16-19 bilang, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Ini bicara soal pasangan hidup yang tidak punya komitmen. Ya, jadi di dalam teman masa muda, artinya dari masa muda kita dalam perjanjian bersama Tuhan, jangan sampai dilupakan. Komitmen, ya, ikat janji, ini penting, saudara. Dalam Mazmur 12 ayat 7 dan 8, janji Tuhan adalah janji yang murni. Tuhan itu kalau berjanji murni, komit, dia pegang janjinya. Bagaikan apa? Perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi saudara, Tuhan sudah menunjukkan betapa dia adalah Allah yang komit pegang janji. Makanya saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kita bisa pegang. Betul? Betul saudara ya? Nah, kadang-kadang kalau Anda ketemu sales sebuah produk, hati-hati saudara. Kalau sales sebuah produk, kalau dia nggak punya karakter, nggak punya integritas, dia bisa bilang sebegitu hebatnya tentang produk ini. Yang penting kita beli. Setelah kita beli, ada masalah, dia menghindar kalau kita telepon. Pernah ngalamin kayak gitu saudara? Kalau Anda pernah ngalamin kayak gini, ini berarti nggak ada komitmen dengan janji. Saya diajarin di bank asing waktu saya di training, jangan pernah memberi janji yang mana kamu tidak tahu kalau itu bisa dilakukan atau tidak. Jangan bilang pas bisa dulu, jangan. Kalau kamu belum pasti, belum tahu, jangan pernah janji. Kecuali kamu tahu itu pasti bisa. Saya diajarkan begitu, saudara, di bank asing. Jadi dalam konteks ini, perusahaan asing aja masih punya integritas. Apalagi kita anak Tuhan. Amin. Ya, itu adalah yang ketiga. Jadi yang ketiga kita harus bisa yang namanya pegang janji kita. Akibat saling tidak percaya. Apa yang penyebab, apa akibatnya? Ya, saya kira bagi Anda yang sudah berkeluarga tentunya udah sekian puluh tahun bersama-sama, Anda udah tahu lah kalau yang tidak percaya bakalannya jadi apa. Ya, mungkin keluarga kita atau keluarga kita yang ada di Zoom meeting ini saling percaya, tapi kita bisa melihat keluarga-keluarga lain, teman, saudara-saudara kita, family, yang mereka tidak saling percaya, apa akibatnya? Wah, banyak saudara. Makanya akhirnya saudara keluarga tidak bahagia. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu sederhana. Sederhana, iya benar gitu. Kebahagiaan itu sederhana. Kalau kita bisa saling percaya, that's it. Gitu. Ya bukan punya harta banyak, walaupun nggak salah punya harta banyak. Walaupun kita sering jalan-jalan, walaupun itu silakan aja jalan-jalan, liburan silakan. Tapi kalau kita nggak bisa saling percaya, sesederhana itu, repot saudara. Tapi kalau kita bisa saling percaya, istri dilaporkan dari temennya tentang suaminya, ngomong ini itu, ini suami kamu gini, dia bisa bilang, lu nggak tahu dia siapa. Ini menarik saudara, ini bukan soal suami istri ya, ini bicara soal di gereja. Saya teringat tiba-tiba ini. Suatu ketika beberapa tim saya, timnya ini bukan full time loh. Tim ini adalah orang-orang yang ada di dalam pelayanan saya sebagai volunteer lah. Sekarang kan bahasanya volunteer, kalau dulu namanya pekerja gitu ya, pengerja kalau di gereja lah sebelumnya, istilah sebelumnya. Nah ini pengerja yang kenal saya. Suatu ketika dia ikut seminar. Nah di dalam ikut seminar ini dia duduk dong sama beberapa orang-orang yang bersama dari gereja-gereja yang lain, karena ini untuk gereja-gereja lain juga seminar. Lalu ternyata ditanya, kamu dari mana gerejanya? Oh saya dari gereja ini, gereja saya. Siapa gembalanya? Disebutkan nama saya. Wah mulai tuh ada yang cerita, oh Pak Leo kan orangnya gini. Dia ngomong yang negatif tentang saya, gitu. Dia ngomong yang negatif orang ini tentang saya. Saudara mau tahu apa yang dijawab sama mereka? Karena pulang mereka lapor sama saya. Saya bilang, wah saya nggak kenal orang itu, kok bisa begitu dia ya? Gitu ya. Ya kadang-kadang kan
Orang dengar dari orang dengar dari orang gitu ya saudara ya. Padahal dia nggak kenal saya kan gitu. Lalu tim saya bilang gini, kamu ngomong begitu, kamu nggak tahu siapa Pak Leo. Kami yang terus-menerus dari waktu ke waktu bersama dengan beliau, bahkan saat sudah di rumahnya juga ngobrol segala macam, apa yang kamu ngomong tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Mereka diam. Nah, hal yang sama di dalam rumah tangga seperti itu. Ketika ada orang melaporkan kepada seorang istri tentang suaminya, kalau saling percaya, betul saling percaya, dia akan bilang, no, itu impossible. Atau sebaliknya, kalau ada orang melaporkan tentang istrinya kepada suami, suami akan bilang, no, itu nggak bakalan terjadi. Kenapa? Saling percaya. Nah, ketika sudah saling percaya kan jadi easy, jadi enak bukan? Jadi mudah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita lihat apa akibatnya kalau nggak percaya. Curiga. Curiga. Ya ini yang akhirnya menimbulkan salah paham. Konflik seperti yang kemarin saya bilang. Kenapa? Karena kecewa dengan penuh kekecewaan, kemarahan, kebencian. Gara-gara curiga. Nah curiga itu belum tentu betul. Betul nggak saudara? Saya mencurigai seseorang, belum tentu betul. Gitu. Karena cuma dasarnya feeling dan asumsi. Hati-hati. Kita harus mesti klarifikasi. Makanya kenapa duduk sama-sama, ngobrol gitu. Penting dari heart to heart, terbuka, harus tahu. Gitu. Kecurigaan, nomor satu akibatnya curiga. Kalau udah curiga kan nggak enak tuh hubungan. Betul nggak? Iya kan? Dia mau ngapain aja kita udah curiga. Wah kalau udah kayak gini udah susah. Hubungan udah nggak enak. Yang ketiga komunikasi jadi berbelit-belit. Karena ya itu udah nggak percaya, suka bohong, nutupin kebohongan, komunikasi berbelit-belit, mestinya simple, sederhana, langsung, tapi muter sini, muter sana, menghindar sini, menghindar sana. Kenapa sih? Karena nggak percaya. Saya yakin, saudara, ini yang akan terjadi ketika tidak percaya satu sama lain. Hati-hati makanya. Jadi capek, kalau udah kayak begini membangun hubungan di keluarga udah capek. Nah kalau kita udah capek, datang pihak ketiga yang bisa menolong kita, udah dah, habis selesai. Selesai sudah. Nah kalau kita udah capek, kita udah stres, hubungan itu makin sulit. Ya karena kita nih sebagai suami keluarga. Nah kalau udah kayak begini, hubungan udah nggak baik, ngobrol udah nggak baik. Nah apa yang terjadi? Kalau kita ngomong jujur langsung, straight langsung, hubungan seksual juga jadi nggak benar. Nah kalau udah kayak begini nggak benar, pasti bagi pihak prianya juga akan, atau pihak wanita, dia akan mencari yang lain. Karena komunikasinya berbelit-belit. Tidak percaya. Yang ketiga, nggak ada keintiman dan kemesraan. Ya nggak ada, mana mau intim lagi, mau mesra lagi, orang udah nggak percaya kok. Kalau bisa jauh-jauh, malah bisa lagi mungkin bahasa kasarnya, gue udah jijik sama dia, tuh bisa begitu tuh. Gue udah sebel sama dia. Nah kalau udah kayak gini gimana? Nah kalau seperti tadi saya bilang, kalau udah nggak ada keintiman, nggak ada kemesraan, udah nggak ada rasa cinta, ya jangan ngomong kehidupan seksual. Kalau udah kayak begini yang terjadi, apa yang terjadi? Perselingkuhan masuk. Makanya saya sering bilang begini, perselingkuhan itu bukan penyebab hancurnya rumah tangga. Bukan. Perselingkuhan itu bukan penyebab hancurnya rumah tangga. Bukan. Tapi perselingkuhan adalah akibat dari hubungan yang tidak baik. Ngerti nggak Bapak Ibu? Perselingkuhan itu bukan akibat, bukan penyebab, tapi akibat. Dia bukan penyebab berantakan. Ya memang dia menjadi picu, tapi itu picu terjadi, meledakan itu terjadi karena adalah akibat. Akibat dari apa? Hubungan yang nggak pernah diberesin sebelumnya. Nggak pernah berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Lalu kita nggak bertobat sungguh-sungguh, kita nggak percaya, kita selalu berbohong misalnya, ya itu yang jadi masalah. Gitu. Itu adalah yang ketiga, tidak ada keintiman, tidak ada kemesraan, nggak mungkin. Makanya kita bisa, orang banyak terjebak dalam hubungan segitiga dengan pihak lain, ini karena faktor ini. Jangan pikir, oh dia udah nggak mencintai saya. Itu adalah yang kelihatan. Tapi penyebab utamanya nggak percaya udah. Gitu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Ngerti ya? Di sini resikonya kalau kita nggak saling percaya. Hati-hati deh.
Jangan dibiarkan aja. Apalagi kalau kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Waduh, kalau kita nggak bisa saling percaya, ketika itu terjadi ledakan, berapa banyak orang yang akan terpengaruh. Yang keempat adalah hubungan menjadi dangkal dan jaga jarak. Ya, ini udah persis kayak COVID nih. Jaga jarak nih kita nih. Jadi 3M nih, menjaga jarak gitu ya. Cuci tangan, ya kan. Pakai masker, udah nggak mau ngomong gitu kan. Cuci tangan, nggak tahu lah siapa yang berbuat. Nggak tahu, gue nggak tahu gitu kan. Terus kita pakai masker, nggak mau ngomong, dan jaga jarak udah. Nah, kalau udah kayak gini bisa masalah. Hubungan jadi dangkal. Ke rumah, di rumah, suami pulang, tetap istri melakukan tugasnya. Masak, sediain makan, beresin rumah. Iya, tapi udah nggak ada hubungan. Saudara, kita bisa ada di dalam satu rumah, tapi nggak ada hubungan. Mau ngomong apa orang udah nggak bisa percaya. Nah, kalau sampai titik seperti ini, kalau kita terusin, hidup ini diterusin, capek dua-duanya, stres dua-duanya, sulit dua-duanya. Dengerin firman, lama-lama kita hanya kebal dengan firman itu. Dan bahkan kita akan menggunakan ayat-ayat khotbah yang kita dengar untuk menyerang kita punya pasangan. Nggak akan selesai deh persoalannya kalau udah gini. Makanya kenapa kita butuh satu keluarga rohani. Saya dorong ya, Bapak Ibu, kita ini perlu punya keluarga rohani. Keluarga rohani itu adalah, kalau bagi saya sebagai seorang gembala, adalah gereja lokal. Kenapa? Di dalam gereja lokal, Anda bisa ketemu dengan pemimpin. Anda bisa punya tudung, Anda bisa diarahkan. Dan Anda ketemu orang yang sama dari waktu ke waktu. Yaitu apa? Pemimpin yang tahu kondisi kita dari waktu ke waktu. Kenapa seorang anak bisa ketahuan kelakuannya? Coba kalau Anda ya, Anda bisa tahu anakmu ya, loh kok dia ngomong begini, kenapa dia jadi bohong begini nih anak ini tiba-tiba berubah. Kok bisa Anda bisa tahu? Bisa berubah? Karena Anda tiap hari ketemu sama dia. Nah, kalau kita nggak punya keluarga, kita nggak pernah ketemu secara konsisten dengan pemimpin, dengan gembala kita, dengan pemimpin kita orang nggak ada yang tahu keadaan kita gitu. Ya makanya kenapa saya dari waktu ke waktu suka bilang sama jemaat lain di gereja lain, kalau yang ada mau konseling sama saya cuma bilang begini, saya cuma bisa bantu kamu sekali ini. Setelah itu kamu harus ketemu dengan gembalamu. Kalau yang tahu kamu punya perjalanan kerohanian adalah gembalamu. Ya saya cuma sekali-sekali gitu. Ya, jadi hubungan menjadi dangkal, menjadi jaga jarak. Yang kelima, akan ada perasaan dikhianati. Wah, kalau yang suka bohong, kalau bahasanya dulu kan cipoa, masih tahu nggak cipoa, saudara? Suka cipoa, bohong, nggak jujur, nggak setia, udah kelihatan, kita rasa dikhianati. Orang kalau yang udah dirasa dikhianati itu sulit dihampiri, kata Amsal 18:19. Ada ayatnya. Amsal 18:19, Anda nanti dicatat aja, Anda baca. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Wih, kota kuat ada penjaganya lebih gampang untuk diserbu. Tapi orang yang dikhianati udah susah, sakit hati. Haleluya. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Jadi saling percaya itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu nih ya, bahwa saling tidak percaya ini cukup bahaya. Ya kan Bapak Ibu ya. Kita udah tahu akibatnya, ini kita udah tahu. Ujung-ujungnya berantakan aja kalau udah kayak gini. Kita udah tahu akhirnya mau kemana nih keluarga. Rumah tangga ini mau kemana. Nah sekarang persoalannya, kita mesti tahu setelah kita tahu ini bahayanya, kita mesti tahu bagaimana supaya hubungan saling percaya ini bisa dibangun sejak awal. Itu penting. Kita juga jangan cuma tahu bahwa iman penting, tapi kita nggak pernah mau bangun iman. Doa penting, tapi kita nggak pernah mau berdoa. Ya gimana? Ya kan? Saya sebagai hamba Tuhan suka bertanya begini ke jemaat. Doa penting nggak? Penting, Pastor. Penting atau sangat penting? Sangat penting. Kalau penting dengan sangat penting, berarti itu ada sesuatu yang menjadi prioritas dalam hidup atau bukan? Iya. Nah pertanyaannya, kamu doa nggak? Enggak. Bisa begitu, saudara. Coba bayangin, saudara. Kalau ditanya doa penting nggak? Penting. Sangat penting? Sangat penting. Kalau sangat penting berarti harus jadi prioritas dong? Iya. Nah kamu berdoa nggak? Enggak. Ya gitu, saudara. Nah itu yang terjadi. Orang tuh bisa bilang itu penting. Orang tuh bisa bilang iman penting, doa penting, ibadah penting, baca Alkitab penting. Tapi kita tidak lakukan.
Itu kan jadi masalah. Makanya Tuhan bilang barang siapa yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia adalah menipu dirinya sendiri, kan begitu. Dia membohongi dirinya sendiri. Nah, sekarang setelah kita tahu nih bahwa akibatnya tuh akan seperti ini, gitu. Ya kan? Nah, sengaja saya bukakan ini supaya kita tahu. Nah, sekarang terus kita mesti tahu dong gimana supaya kita memulai untuk membangun. Ya, makanya kenapa ya sebenarnya nih Bapak Ibu ya, seminar keluarga yang terbaik itu nggak boleh yang dihadirin cuma prianya saja, suaminya saja atau istrinya saja. Yang paling bagus untuk keluarga itu suami istri. Jadi dua-duanya tahu. Kalau enggak nanti si suami yang dengar pulang dia bilang, aduh mam, coba tadi ikut bagus. Kenapa dia ngomong? Nah, si istri kalau nggak tahu terus si suami nambah-nambahin lagi pulang. Dia nambah-nambahin ceritanya si pendeta. Udah makin rame. Atau sebaliknya gitu. Ya kan? Oke, mari kita lihat. Gimana sih kita bisa membangun hubungan yang saling percaya? Saya coba kasih yang tips yang simple aja dari pengalaman hidup. Ya, dari beberapa jemaat saya lihat yang konseling sama saya dalam hidup saya juga, keluarga-keluarga yang lain, saya berikan saudara. Buat saudara untuk bisa lihat, ya. Sebenarnya simple tapi nggak gampang memang dilakukan kalau kita nggak punya kemauan dan kerendahan hati. Itu aja sih kuncinya, kerendahan hati, siap untuk sama-sama mau berubah. Ada orang yang memang nggak mau berubah, nah ini yang susah saudara. Ya, yang pertama kita harus belajar jadi orang yang jujur. Kejujuran itu adalah latihan. Serius, jujur itu, transparan itu latihan. Karena kalau nggak ada latihan nggak bisa. Orang yang nggak pernah melatih dirinya untuk jujur, dia pasti susah untuk disuruh jujur. Pembentukan karakter itu karena kebiasaan. Dibiasakan. Makanya Alkitab bilang, serakah juga itu karena dibiasakan. Kebiasaan itu orang jadi serakah. Karakternya jadi gitu. Mau jujur atau mau rendah hati, itu juga pilihan. Nah, jadi di sini kita mau belajar. Yuk kita belajar. Suami istri sama-sama mesti belajar jujur. Apa sih yang dimaksud jujur? Sebenarnya sederhana. Transparan dan jujur itu apa? Jangan menyembunyikan sesuatu. Jangan pernah menyembunyikan sesuatu yang kita tahu tidak baik. Karena gini, buat saya, ketika orang melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu, saya yakin akarnya pasti dosa. Saya ulangi ya, segala sesuatu yang dilakukan sembunyi-sembunyi, apapun itu, transaksi keuangan disembunyikan, misalnya, ya toh, omongan atau satu perbuatan, satu kegiatan disembunyikan, misalnya, itu pasti ya. Saya bisa mengatakan pasti, nanti saya sebutkan kenapa. Landasannya itu pasti dosa. Karena Adam ketika dia jatuh dalam dosa, dia bersembunyi. Dia menarik diri dari Tuhan bersembunyi karena dosa. Tapi kalau dia jujur sebelumnya nggak ada dosa, dia terbuka bicara sama Tuhan. Bahkan dia nggak tahu dirinya telanjang. Paham ya saudara ya? Itu adalah yang pertama, belajar jujur, belajar jujur itu adalah kebiasaan. Bangun dengan sesuatu kebiasaan. Kalau ngomong mau belajar jujur, jangan gampang membohong dan sebagainya. Yang kedua, perhatikan sinyal atau bahasa tubuh yang bisa menimbulkan kecurigaan. Kemarin saya udah bilang toh, ya, kalau kita lagi ngobrol suami istri masuk telepon, terus jangan bersembunyi di belakang lemari atau di belakang pintu, menjauh dan ngomong pelan-pelan, pasti pasangan kita akan tanya, ada apa ini? Kita terbuka aja. Saya yakin kalau kita nggak ada apa-apa dengan seseorang, kita ngobrol apa adanya. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau ada apa-apanya kan begitu. Iya kan? Jadi kita harus belajar menjadi orang yang bisa memperhatikan sinyal bahasa tubuh kita. Jangan seolah-olah melakukan tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang bisa mencurigakan. Atau gerakan mata yang bisa mencurigakan. Saudara tahu nggak, saudara, kalau Anda lagi ngobrol seseorang tatap muka, misalnya saya dengan Anda, dengan Pak Frans, saya tatap muka, tiba-tiba mata saya ngelihat ke kiri, Bapak pasti akan curiga, ini ada apa di sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia karena dia lihat tuh bahasa tubuh saya. Dia lagi liatin apa sih? Gitu.
Akhirnya kita juga bisa ikut lihat kan begitu ya. Nah itu sebabnya sinyal bahasa tubuh itu membuat sebuah gerakan yang bisa menimbulkan banyak arti bagi seseorang. Hati-hati. Jadi bangun, sinyalnya apa adanya. Jadi karena kejujuran maka sinyal bahasa tubuh kita juga nggak akan yang aneh-aneh, nggak akan ada sembunyi-sembunyi. Bereskan masalah hati Bapak Ibu. Kadang-kala begini, masa lalu kalau kayak kemarin itu disebut kekecewaan, sakit hati, kepahitan dan seterusnya, itu perlu diberesin dari sampah-sampah masa lalu. Ya, ada bahasa Inggris bilang begini, the heart of the issue is the issue of the heart. Terjemahan bahasa Indonesianya kurang enak, tapi bahasa Inggrisnya bilang gitu. The heart of the issue is the issue of the heart. Jadi inti utama dari masalah, the heart itu adalah intinya usaha dari masalah atau jantungnya dari masalah adalah jantung itu sendiri. Adalah jantungnya gitu loh. Jadi the issue the heart of the issue, inti daripada suatu masalah atau satu isu adalah isu hati. Masalah hati. Jadi hati ini mesti dibereskan. Makanya Tuhan bilang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan karena apa? Dari situ terpancar ke kehidupan. Karena dari hati muncul pikiran, perkataan dan seterusnya. Jadi kalau hati kita clear, hati kita beres, nggak ada apa-apa, pikiran kita, omongan kita clear. Hati-hati dengan hati, ya. Dan jangan sampai membawa sampah masa lalu. Apalagi kalau Anda berada dalam pernikahan kedua. Yang kebetulan di dalam pernikahan kedua baru ketemu Yesus. Ada orang ya, karena dia pernikahan kedua, hati-hati. Biasanya ketika pernikahan kedua, kalau nggak dijaga baik-baik, akan ada split. Kenapa? Karena waktu pernikahan kedua dia akan bandingkan dengan yang pertama. Sejelek-jeleknya pasangan yang lalu ada yang baik. Nah itu manusia. Ketika dia ketemu pasangannya yang berbeda dengan pasangan yang lalu, tapi yang muncul sekarang adalah yang jeleknya dari yang baiknya dulu. Ngerti nggak maksud saya? Yang dulu rajin misalnya, yang sekarang males nih. Nah dibandingkan tuh. Nah ini jadi masalah, gitu. Ini jadi masalah. Bereskan hati. Yang ketiga bertumbuh dalam kasih. Nah bertumbuh dalam kasih gini. Kasih itu kalau dulu orang tua saya bilang, dan saya rasa kita semua tahu, ya. Orang tua suka bilang begini, ada kan kalau dulu kan pernikahan dijodohin kan. Kalau dulu kan pernikahan kan banyak yang dijodohin. Terus yang dijodohin bilang, aduh saya nggak cinta. Terus orang tua bilang, aduh cinta itu tumbuh nanti kalau sudah menikah. Ayo, pernah dengar nggak gitu Bapak Ibu? Iya kan, orang tua bilang begitu. Dan cinta itu keputusan. Kasih itu keputusan Bapak Ibu. Loh, Yesus itu mengasihi kita. Menebus dosa kita karena dia ambil keputusan memang dia mau mengasihi kita. Kasih itu bukan gini, anak muda sekarang kan begini. Oh, saya tertarik sama dia, Pak Pastor. Kenapa? Ada chemistry di pandangan pertama. Itu anak muda ngomongnya gitu. Kayaknya ada sesuatu yang gimana, daya tarik, ada chemistry, ada sengatnya gitu. Gitu ya. Nah, saya suka bilang begini, kalau nanti kamu menikah, begitu nggak ada sengatnya, terus kamu bilang apa? Nanti ketemu orang lain, nah ini ada sengatnya, terus kamu mau ada hubungan yang lain, ini kan gitu. Itu cinta itu, kasih itu bertumbuh. Kalau Bapak Ibu sadari, makin kita membangun hubungan makin baik, makin terbuka, kita tuh makin mengasihi loh pasangan kita loh. Makanya jangan heran kalau kasihnya makin kuat, makin bersatu hatinya, jiwanya, mukanya bisa sama loh. Loh iya, wajahnya bisa sama. Coba perhatikan deh. Pasangan suami istri yang udah lama menikah dan memang dia punya hubungan juga baik, itu muka bisa sama. Begitu. Walaupun nggak ada ayatnya di mana, nggak ada. Jangan tanya saya. Nggak ada DP ayat, kata orang Manado bilang, nggak ada DP ayat, kan begitu. Ya, jadi kita harus bertumbuh dalam kasih. Jadi cinta itu bertumbuh ketika kita membangun hubungan satu sama lain. Ya, saya jadi teringat, saudara, sebelum saya masuk pada poin yang terakhir nanti, ya, adalah dalam membangun hubungan ini, khususnya dalam hal mencintai.
Nah, ini ada cerita nih, menarik nih, saudara. Ceritanya gini, seorang pengusaha, ini ceritanya pengusaha, tapi dalam konteksnya adalah mencintai pekerjaan ini ya, cintai pekerjaan. Pengusaha ini cerita sama saya waktu dia ketemu saya di luar negeri. Suatu ketika saya lagi pelayanan di luar negeri, dia lagi hadir di situ. Lagi selesai dia ngobrol sama saya. Cerita-cerita ngalor ngidul, akhirnya dia cerita. Saya tanya, Bapak sekarang bisnisnya apa sih? Nah, dia ceritalah. Nah, saya cerita dulu ya Pak. Dan mulai dia cerita. Dulu dia sekolah luar negeri, punya cita-cita, pulang, dia mau lakukan sesuatu. Tapi dia anak laki semata wayang. Nah, papanya punya usaha, usahanya home industry, masih kecil. Dan dia nggak suka usaha papanya, dia nggak mau terusin sebenarnya. Tapi papanya yang mulai. Apa usahanya, saya tanya. Jamu, bikin jamu. Jamu home industry. Ini anak lelaki, lulusan luar negeri, suruh kerjain jamu. Coba. Ya dia nggak suka lah. Dia nggak suka. Nah akhirnya, tapi dia pikir-pikir, bapaknya bilang, siapa yang terusin? Tinggal kamu kok. Akhirnya diminta. Akhirnya si anak pikir, iyalah gue coba. Dia coba, stres. Stres kenapa? Sakit malah, sakit ini, bolak-balik sakit terus. Periksa ke dokter bilang, enggak ada sakitnya kamu. Katanya bilang, pasti kamu stres. Akhirnya ditanya sama dokter, kamu kerjanya apa sih? Nah dia mulai cerita, seperti saya. Lalu dokternya kasih nasihat yang sederhana, dan dia bilang dia nggak bisa lupa. Dokter itu menyelamatkan saya, katanya. Apa? Cintailah pekerjaanmu. Loh dok, gimana saya bisa mencintai? Lah, kamu tuh harus menghayati kerjaan itu baru timbul cinta, kata dia. Coba lihat, coba renungin, coba kerjain, pelan-pelan lakukan, cintai. Karena cinta itu, pekerjaan itu bertumbuh setelah kamu tahu kerjaan itu, gitu. Oh gitu ya dok. Padahal si dokter cuma kasih nasihat itu. Dia coba lakukan, Lama-lama dia bilang, saya mencintai lu. Dia bilang gitu. Dan sekarang saya kerjain itu. Dan dia kembangin usaha jamunya. Dan sekarang kemana-mana itu jamu dia bawa terus untuk dia minum. Dari nggak doyan jadi doyan. Dan sekarang dia mencintai, dia menyukai. Dan sejak dia menyukai, dia bilang, dia nggak pernah sakit lagi. Dia nggak pernah sakit lagi. Jadi dalam hal ini, saya juga berpikir hal yang sama. Ketika Anda, kita semua belajar mencintai pasangan kita, maka jangan heran nggak ada stres. Kita akan penuh sukacita, panjang umur, sehat terus, imunitas tinggi. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ngerti saudara? Nah, jadi saya di sini saya mau sampaikan kepada saudara poin yang terakhir ini, bertumbuh dalam kasih. Inilah poin yang terakhir yang saya bisa berikan kepada saudara. Nah, saya berharap malam hari ini Anda belajar lagi sesuatu, bagaimana bisa mempunyai hubungan saling percaya. Dan kemarin kita belajar konflik, dan ini menjadi satu paket keseluruhan supaya saudara dalam keluarga betul-betul. Karena keluarga itu banyak, saudara. Saya waktu diminta untuk mengajarkan Bible study mengenai keluarga, mau mulai dari mana ini? Banyak sekali. Jadi saya pikir yang ini aja sebagai bagian yang perlu untuk kita ketahui. Amin. Puji Tuhan. Baik.